Tinggi Agama Makassar. Yang kami hormati Bapak Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian. Yang kami hormati Bapak Ibu para Ketua Pengadilan Agama, Ketua Pengadilan Agama Belopa, Malili, dan Pasangkayu, Bapak Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama, Bapak Ibu para panitra dan sekretaris, Bapak Ibu, para hakim Pengadilan Agama Belopa, Pasangkayu, dan Malili. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat struktural dan fungsional Pengadilan Agama Belopa, Malili, dan Pasangkayu. Sebelum lanjut, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan petunjuknya sehingga pada hari ini Selasa tanggal 16 Juni 2020 kita masih sempat dipertemukan dalam rangka kegiatan pembinaan pendampingan akreditasi penjaminan mutu pengadilan agama tahun 2020. Jadi kegiatan ini didasari atas surat Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1972 tahun 2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan sistem virtual. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait hari ini sesuai dengan jadwal yang telah diedarkan. Halo, Belopa, bagaimana Pak Belopa? Halo? Halo? Mendengar suara saya Pak Belopa? Masuk suara Pak Malili? Malili Pasangkayu, Belopa, masuk suara Pak? Baik, jadi lanjut. Jadi tahun 2019 ketiga satker baru yaitu Pengadilan Agama Malili, Belopa, dan Pasangkayu sudah dilaksanakan asesmen eksternal, yang mana pada pelaksanaan tahun lalu, karena memang kita sadari bahwa tiga satker ini adalah satker yang baru, tentunya sarana dan prasarananya juga masih terbatas, sehingga pada saat dilaksanakan asesmen eksternal itu masih ada satu pengadilan agama yang sampai saat ini belum mendapatkan penilaian akreditasi penjaminan mutu. Semoga tahun ini Pengadilan Agama Malili juga sudah bisa mendapatkan penilai dari tim akreditasi penjaminan mutu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Olehnya itu pada kesempatan ini akan disampaikan tentang panjang lebar tentang akreditasi penjaminan mutu. Mungkin untuk Pengadilan Agama Pasangkayu agar tetap mempertahankan nilai akreditasi yang sudah diperoleh dengan nilai A excellent, tentunya dengan perbaikan utamanya peningkatan pelayanan. Kemudian Belopa yang tahun lalu mendapatkan akreditasi penjaminan mutu dengan nilai B. Kemudian untuk Malili tahun lalu belum mendapatkan penilaian dari tim APM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Karena terus terang untuk nilai sertifikat itu manakala satker memperoleh dengan nilai C, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama tidak mengeluarkan sertifikat. Yang dikeluarkan hanya nilai B dan A. Semoga tahun 2020 ini Pengadilan Agama Malili bisa mendapatkan sertifikat akreditasi penjaminan mutu. Halo, tidak ada suara Pak, tidak ada suara. Halo?
Halo, berarti bermasalah di PA Belopa saja Pak, karena PA Pasangkayu dan PA Malili dengar ya? Halo? Suaranya miring. Halo? Halo? Ya, tidak ada suara, Pak. Tidak kedengaran suaranya, Pak. Pasangkayu dengar suara saya Pak, Pasangkayu? Ya, dengar Pak. Kalau Dengar, Belop Pak. Malili Pak Ketua? Dengar tapi Oh, berarti bermasalah di Belopa itu Pak. Haji. Oh. Suaranya. Agak bermasalah di Belopa mungkin Pak. Jadi sound systemnya mungkin tidak support di Belopa. Tadi ada. Halo? PA Belopa? Halo? Jadi bagaimana Belopa? Belopa sudah dengar Pak? Halo? Halo? Belopa? Jadi di dalam penilaian akreditasi penjaminan mutu ada 4 LKE pada saat asesmen eksternal dan asesmen internal melakukan penilaian. Itu ada 4 LKE yang harus disiapkan. Yang pertama adalah LKE telusur dokumen, yang ini biasanya dikirim lebih awal ke pengadilan tingkat banding. LKE telusur dokumen ini memuat 7 area, yang mana dalam LKE ada 165 pertanyaan, ada 165 eviden yang dibutuhkan. Jadi di sana kemudian ada telusur implementasi atau telusur observasi. Jadi dalam untuk penilaiannya untuk LKE telusur dokumen itu hanya penilaian 50%. Sedangkan LKE observasi atau LKE implementasi itu juga 50%. Di LKE observasi ini ada 4 item di sana. Yang pertama adalah keberlanjutan, yang kedua adalah konsistensi pelayanan publik, yang ketiga adalah inovasi, dan yang keempat adalah pemaparan evaluasi ZI oleh pimpinan pengadilan. Kemudian yang LKE ketiga adalah LKE PTSP, dan yang keempat adalah LKE zona integritas. Jadi mohon juga Bapak Ibu para ketua, Bapak Ibu para wakil, insya Allah jadi kalau tahun ini misalnya seluruh satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar sudah mendapatkan penilaian akreditasi dengan nilai A, maka insya Allah tahun 2021 seluruh satker di bawah Pengadilan Tinggi Agama Makassar itu akan kita usulkan untuk maju ke zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Ini makanya kita dorong terus supaya pengadilan agama yang masih mendapatkan nilai B, bahkan pengadilan agama yang belum mendapatkan nilai seperti misalnya Malili, tahun ini bisa memperoleh nilai A, sertifikasi akreditasi dengan nilai A excellent. Begitu keinginan harapan daripada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pendampingan akreditasi penjaminan mutu ini, maka di samping saya ada Bapak Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian akan menyampaikan secara panjang lebar tentang bagaimana langkah-langkah yang harus dilaksanakan dan dokumen-dokumen apa saja yang tentunya harus sedini mungkin dipersiapkan. Termasuk mungkin nanti akan disampaikan tentang survei kepuasan masyarakat. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sedikit kami sampaikan bahwa berhubung Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar memasuki pensiun terhitung 1 Juni, dan oleh pimpinan telah menunjuk Bapak Haji Hasbi SHMH selaku beliau adalah Panitera Muda Banding sebagai pelaksana tugas Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar saat ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati,
untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Siapa yang dihubungi ke sana, Mas? Bapak Haji Fatahuddin Aziz untuk menyampaikan materi terkait dengan akreditasi penjaminan mutu tahun 2020 ini. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Siapa yang dihubungi ke sana? Saudara? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. sudah diangkat belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini PA Belopa masih bermasalah ini, dia tidak bisa mendengar. PA Belopa apa bisa mendengar? PA Belopa? PA Belopa? Ini PA Belopa tidak merespon ini. PA Belopa bisa mendengar, Pak? Kenapa? PA Belopa? Kenapa? Kenapa? Ya, sudah. Bapak lagi rapat. Halo? PA Belopa? PA Belopa? Ini kalau Belopa begini, kami terpaksa harus mute suaranya karena ini mengganggu sound teleconference untuk satker yang lain. Halo? Saya tes sound dulu untuk PA Malili, bisa mendengar, Pak? Oh ya, oke Malili, oke. PA Pasangkayu bisa mendengar? Oh ya, baik. Berarti memang cuma PA Belopa ini yang bermasalah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan saja. Lihat untuk Belopa itu tidak aman. Saja dia. Belopa ini yang di bawah ini, yang baik Bapak Ibu, supaya bisa mendengar semua, untuk sementara kami mute seluruh satker supaya Bapak Ibu konsentrasi mendengar kami. Kalau misalnya nanti kami merespon, cukup Bapak Ibu mengangkat tangan. PA Malili bisa mendengar dengan baik? PA Malili? Oh, ya, oke. PA Pasangkayu? Oh, oke. PA Belopa? PA Belopa bisa mendengar? Memang PA Belopa yang tidak merespon. Jadi PA Belopa ini mungkin nanti dia menonton ulang di live di channel YouTube kami PT Makassar. Jadi Bapak Ibu harap diketahui bahwa acara pada hari ini dan sebelum-sebelumnya dan yang akan datang kami akan upload di YouTube, dan ini dikirim linknya ke Badilak. Jadi Bapak Ibu, acara kita ini dipantau oleh Dirjen Badilak dan jajarannya. Baik Bapak Ibu ya, jadi kita lanjutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu, para ketua dan wakil ketua Pengadilan Agama Belopa, Malili, dan Pasangkayu. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu para hakim yang mengikuti telekonferensi pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu selaku panitra dan sekretaris Pengadilan Agama Belopa, Pasangkayu, dan Malili. Bapak Ibu para pejabat struktural dan fungsional yang hadir, dan seluruh karyawan-karyawati Pengadilan Agama Belopa, Malili, dan Pasangkayu.
sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris bahwa pada tahun 2020 ini juga akan diadakan surveillance APM. Jadi surveillance APM pada tahun 2020 ini seharusnya pada bulan Juni sudah ada gelombang pertama seperti tahun sebelumnya. Namun berhubung dari pihak Badilak belum ada jadwal, dan menurut kabar yang sampai di grup WA bahwa untuk surveillance APM tahun 2020 itu akan dilaksanakan pada bulan September. Jadi kemungkinan yang bulan Juni dia akan mundur ke September, sementara mungkin yang di asesmen pada bulan Oktober, November, Desember itu akan maju ke bulan September. Jadi APM surveillance nanti akan digabung semua ke bulan September. Namun perlu Bapak Ibu ketahui mengacu kepada pedoman yang tahun lalu bahwa pengiriman telusur dokumen itu mendahului daripada kegiatan observasinya. Oleh karena itu, maka Bapak Ibu harus mempersiapkan sejak awal, sejak sekarang eviden-eviden yang diperlukan di APM. Bagaimana tadi yang disampaikan bahwa untuk surveillance APM ini kita mendasarkan pada pedoman yang terakhir. Jadi pedoman yang terakhir adalah surat edaran Dirjen tahun 2018 bulan Oktober dengan beberapa perubahan-perubahan LKE setelahnya. Dan yang terakhir perubahan LKE pada tahun lalu, tahun 2019. Jadi untuk kegiatan APM dan surveillance 2020 ini kita mengacu ke pedoman LKE yang masih tahun lalu yang 2019, dan ada 4 LKE yang kita pedomani. LKE yang berkaitan dengan APM itu ada 2, LKE telusur dokumen, dan yang kedua adalah LKE observasi APM. Dan yang 2 terakhir itu adalah LKE ZI dan LKE PTSP. Jadi Bapak Ibu mohon konsentrasi di 2 LKE tersebut, karena LKE ini LKE telusur dengan LKE observasi itu sama-sama poinnya 50%, 50%. Jadi disampaikan tadi oleh Pak Sekretaris, jadi 50% di LKE telusur dokumen itu yang terdiri dari 165 pertanyaan dengan 7 area. Jadi di situ terkait dengan leadership, kemudian customer focus, kemudian performance result, terus dokumen sistem dan seterusnya. Jadi ada 7 area dengan 165 pertanyaan yang Bapak Ibu harus penuhi semua evidennya. Setelah itu mungkin yang tahun yang sebelumnya, karena Bapak Ibu ini baru 1 kali asesmen eksternal yang kemarin, di situ mungkin ada beberapa dokumen-dokumen yang harus diperbaharui. Jadi Bapak Ibu tolong evidennya disusun ulang untuk menghadapi surveillance 2020. Dalam mempersiapkannya, Bapak Ibu harus memastikan kelengkapan seluruh dokumen, kemudian memperbaharui seluruh dokumennya yang harus diperbaharui. Yang saya maksud adalah kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu laksanakan di tahun 2020 itu otomatis akan menjadi eviden di surveillance 2020. Seperti misalnya Bapak Ibu telah menyusun perjanjian kinerja, kemudian menyusun RKT atau komponen-komponen yang di dalam SAKIP dan atau LKJIP itu otomatis mengganti dokumen yang atau menambah dokumen yang tahun sebelumnya. Kemudian mungkin Bapak dan Ibu telah melaksanakan rapat-rapat yang diadakan pada tahun 2020. Kemudian memastikan juga bahwa pada tahun 2020 telah dilaksanakan survei kepuasan masyarakat. Jadi Bapak Ibu memastikan bahwa survei pada tahun 2020 ini juga telah dilaksanakan.
tahapan selanjutnya adalah mengadakan asesmen internal. Jadi asesmen internal ini juga adalah rangkaian kegiatan yang wajib pada kegiatan APM. Jadi Bapak Ibu selaku asesor internal, Bapak Ibu hakim memastikan bahwa sebelum rapat tinjauan manajemen, rapat evaluasi tinjauan manajemen yang terakhir itu didahului oleh asesmen internal. Jadi tahapannya seperti itu tadi, menyusun dokumennya, kemudian mengadakan survei, kemudian ada asesmen internal, dan yang terakhir adalah rangkaian APM itu adalah tinjauan manajemen, rapat tinjauan manajemen. Jadi rapat tinjauan manajemen ini paling tidak Bapak Ibu telah melaksanakan 2 kali. Jadi mungkin ada rapat tinjauan manajemen sebelumnya pada saat selesai asesmen eksternal atau surveillance bagi yang telah surveillance kedua ketiga. Kemudian rapat tinjauan manajemen lagi pada saat menghadapi asesmen eksternal yang 2020 ini. Jadi paling tidak rapat tinjauan manajemen itu diadakan dua kali. Bisa melebihi daripada 2 kali, tergantung kebutuhan Bapak Ibu mau mengadakan rapat tinjauan manajemen berapa kali. Jadi itu adalah rangkaian tahapan untuk pelaksanaan APM-nya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk LKE telusur dokumen ini mempedomani penyusunan epiden yang dikeluarkan oleh Badilak pada tahun 2019. Jadi di situ kita menganut 7 area, jadi masing-masing dikelompokkan seperti itu, nanti dimasukkan di dalam file, kemudian untuk soft copy-nya itu mengikuti penyusunan epiden yang hyperlink di file Excel. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal menyusun seperti itu, kemudian menunggu surat dari Badilak. Jadi nanti ada surat penyampaian bahwa dokumen telusur atau lot telusur dokumen sudah harus dikirim ke PTA Makassar. Jadi kami memperkirakan bahwa telusur dokumen tersebut lebih dahulu dikirim ke kami karena mengingat bahwa wilayah PTA Makassar terdiri dari 28 wilayah satker, kemudian melihat komposisi dari asesor eksternal di kami dan tim pendamping kami itu membutuhkan waktu yang banyak untuk menelusur setiap dokumen. Jadi kemungkinan kalau misalnya pada bulan September akan diadakan surveillance, kemungkinan penyusunan atau pengiriman dokumen telusur itu ya sebelumnya mungkin bulan 7 atau bulan Agustus. Jadi Bapak memastikan bahwa bulan depan sebenarnya dokumennya sudah siap. Bagaimana Bapak Ibu siap? Apa yang merespon? Ya, baik Bapak Ibu. Jadi itu telusur dokumen. Kemudian yang paling penting lagi adalah LKE pada observasi. Jadi LKE telusur itu kalau Bapak Ibu memenuhi 100% itu nilainya bobotnya baru 50. Jadi belum bisa dikategorikan untuk meraih sertifikat. Yang paling penting juga adalah LKE observasi APM. Jadi sudah disampaikan tadi bahwa LKE observasi dokumen itu nanti dilaksanakan pada saat hari H surveillance-nya dan itu bersifat mendadak. Jadi Satker mungkin tidak tahu kapan dilaksanakan. Jadi biasanya surat di Badilak itu hanya memberikan waktu kepada asesor eksternal bahwa jangka waktu pelaksanaannya misalnya tanggal 1 September sampai tanggal 30 September. Nah, dari range tanggal tersebut Bapak Ibu sudah harus siap. Jadi sewaktu-waktu dari tanggal tersebut akan datang asesor eksternal ke Satker Ibu. Jadi sifatnya mendadak dan tidak diberitahukan kepada Satker. Yang jelas Bapak Ibu harus selalu siap. Karena ini terkait dengan observasi, implementasi dan memang harus diadakan secara mendadak. Jadi komponen yang ada di LKE observasi itu ada 4.
Jadi yang pertama adalah keberlanjutan. Jadi ini nanti dinilai pada saat hari hanya waktu surveillance eksternal. Jadi di situ ada keberlanjutan, kemudian ada konsistensi pelayanan publik, kemudian ada implementasi inovasi aplikasi Badilak yang 11 aplikasi itu kalau tahun lalu masih 9, sekarang sudah 11. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa 11 aplikasi ini dapat berjalan dengan baik di Satker. Dan nanti evidennya mungkin screenshot dari aplikasi tersebut. Kemudian bagian yang keempat yang terakhir adalah presentasi atau pemaparan dari pimpinan Satker tentang evaluasi APM di dalam Satkernya. Jadi di sini nanti akan dinilai kelengkapan atau kelengkapan materi APM dengan penguasaan materi. Jadi sifatnya kalau observasi ini lebih banyak ke praktek dan mungkin terkait dengan unsur penilaian subjektif dari asesor eksternal yang datang ke Satker Ibu. Seperti tadi yang kedua, konsistensi pelayanan publik, itu akan dinilai bagaimana Satker menerapkan implementasi 5R dan 3S. Jadi kami mungkin nanti datang ke ruang PTSP melihat bagaimana pelayanan teman-teman petugas di PTSP, apakah 5R dan 3S-nya terlaksana dengan baik, diimplementasikan dengan baik. Kemudian apakah implementasi A-Court juga sudah terlaksana. Kemudian kami juga menilai kenyamanan di ruangan pelayanan, begitupun sarana dan prasarana fasilitas untuk layanan publik. Kemudian terdapat pojok A-Court, dan yang terakhir di situ juga dinilai berkas ada. Jadi mungkin nanti pada saat observasi asesor eksternal meminta 5 berkas, kemudian dicocokkan dengan SIPP. Jadi akan dibandingkan antara keadaan di berkas dengan keadaan pada aplikasi SIPP. Ini yang berkaitan dengan konsistensi pelayanan publik. Jadi ada konsistensi, kemudian ada implementasi inovasi aplikasi. Ini yang saya maksud tadi 11 aplikasi Badilak. Jadi saya kembali lagi ke yang pertama tadi, karena ini yang terpenting sebenarnya di LKE observasi, yaitu keberlanjutan. Keberlanjutan ini sangat berkaitan dengan dokumen-dokumen yang Bapak Ibu siapkan. Pada saat telusur dokumen, mungkin ada beberapa dokumen di sini yang diminta, tapi pada saat observasi ada beberapa dokumen yang agak serius ini untuk dicermati. Jadi yang berkaitan dengan LKE observasi itu di keberlanjutan, ada dokumen yang penting yang merupakan penilaian yang serius. Dan kalau ini tidak ada, sebenarnya ini bisa menjadi temuan mayor. Jadi untuk peringatan bagi Satker bahwa istilah temuan mayor itu kita mengenal di APM pedoman yang terakhir, dan kalau ini tidak ada, sebenarnya asesor bisa membatalkan penilaian surveillance atau asesmen untuk Satker. Yang pertama adalah risk register. Jadi ini risk register. Bapak Ibu, risk register ini kita mengacu ke pedoman yang terakhir pada tahun 2019. Ada keputusan Sekretaris Mahkamah Agung tentang manajemen risiko. Ini masih bisa di tracking, masih ada di web MA. Jadi saya mengingatkan Bapak Ibu bahwa sebenarnya manajemen risiko ini yang kita pedomani sekarang itu harus dikirim ke Mahkamah Agung per 6 bulan. Jadi manajemen risiko yang kita pedomani pada APM dan SAPM yang dulu itu mungkin akan kita tinggalkan lagi, dan kita akan mengganti dengan manajemen risiko yang diatur oleh surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Saya tes ulang, apakah Pasang Kayu bisa mendengar? Pasang Kayu? Oh ya bisa.
PA Malili? Malili bisa mendengar? Oh ya bisa. PA Belopa? Oh ya sudah bisa, oke. PA Sopeng, ada join PA Sopeng? Oh. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan tadi bahwa yang berkaitan dengan LKE observasi itu yang paling penting adalah keberlanjutan tadi. Yang pertama adalah manajemen risiko. Jadi manajemen risiko Bapak Ibu harus siapkan yang sesuai dengan surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung. Itu paling tidak Bapak Ibu punya dokumen tahun 2019 dan dokumen untuk tahun 2020 yang sekarang ini. Jadi ada dua dokumen nanti yang kemungkinan diminta oleh asesor eksternal. Jadi manajemen risiko pada surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung itu memuat nanti 4 formulir. Jadi kami mohon maaf karena mungkin Mahkamah Agung juga tidak ada waktu untuk mempublikasi atau mengadakan sosialisasi manajemen risikonya ini. Tapi Bapak Ibu kami yakin karena Bapak Ibu sudah pernah menggarap manajemen risiko di SAPM, jadi mungkin tidak ada kendala apabila melihat pom-pom yang ada di surat Sekretaris Mahkamah Agung. Bahkan kalau kami lihat jauh lebih sederhana daripada manajemen risiko yang kita pedomani pada saat SAPM dan APM yang sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, yang itu yang pertama tadi risk register, yang kedua adalah sasaran mutu. Sasaran mutu juga ini paling tidak Bapak Ibu sudah harus menyiapkan dokumen yang tahun 2019 dengan monitoringnya, kemudian sasaran mutu tahun 2020 juga dengan monitoringnya. Kemudian yang ketiga adalah dokumen survei kepuasan masyarakat. Jadi survei kepuasan masyarakat juga ini telah dilaksanakan. Jadi 2019 juga ada dokumennya, 2020 juga ada dokumennya. Begitupun tindak lanjut dari hasil survei tersebut. Hasil survei 2019 sudah ada tindak lanjutnya. Kemudian hasil survei pada tahun 2020 juga sudah ada tindak lanjutnya. Jadi bukan cuma surveinya yang dilaksanakan, tapi tindak lanjutnya juga sudah dilaksanakan juga. Jadi nanti evidennya itu secara terpisah. Jadi kalau temuannya nanti itu misalnya di survei, misalnya petugas PTSP belum profesional, ya berarti mungkin eviden tindak lanjutnya nanti ada DDTK untuk para petugas PTSP, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk keberlanjutan yang dibutuhkan juga adalah dokumen tindak lanjut temuan surveillance yang sebelumnya atau asesmen eksternal yang sebelumnya. Jadi ada catatan yang dikirim ke Satker, kemudian dikirim tindak lanjut tersebut dikirim ke Badilak di Komite Pusat. Nah, itu juga diminta nanti pada saat LKE observasi, sejauh mana kecocokan antara tindak lanjut Bapak Ibu yang Bapak kirim dokumen ke Badilak dengan hasil di lapangan. Apakah betul-betul sudah ditindaklanjuti? Jadi itu bersifat subjektif nanti asesor eksternal menilai sejauh mana dokumen tindak lanjut tersebut sesuai dengan kenyataan telah ditindaklanjuti juga di lapangan. Yang terakhir adalah rapat tinjauan manajemen. Jadi rapat tinjauan manajemen ini akan menjadi eviden juga pada LKE observasi, baik itu rapat tinjauan manajemen di 2019 maupun rapat tinjauan manajemen di 2020. Jadi Bapak Ibu, LKE observasi ini sebenarnya di telusur dokumen ini menjadi eviden juga, tetapi pada saat observasi dilaksanakan, asesor eksternal akan menganalisis sejauh mana dokumen-dokumen ini bisa terlaksana, kemudian bisa dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jadi seperti itu.
yang keberlanjutan itu adalah mutlak menjadi dokumen eviden pada telusur dokumen, tapi pada saat diobservasi itu akan menjadi dokumen yang penting karena akan lebih dianalisis lebih jauh pelaksanaannya di lapangan. Baik Bapak Ibu, secara singkat mungkin hanya merefresh, Bapak Ibu mungkin lebih tahu bagaimana pelaksanaan APM di Satker. Jadi kami di sini bukan seperti kayak orang yang sudah menguasai atau sebagai dosen, kami ya hanya menyampaikan seperti itu, pedomannya seperti itu. Dan Bapak Ibu mungkin kalau ada di web Badilak tentang perubahan-perubahan tersebut, Bapak Ibu harus menyesuaikan. Jadi penjelasan saya hari ini hanya berdasar kepada pedoman yang terakhir. Jadi Bapak Ibu siap berubah apabila misalnya ada perubahan LKE yang dikeluarkan oleh Badilak. Jadi sementara kami masih mempedomani LKE yang 2019 yang ada LKE telusur dokumen, kemudian ada LKE observasi. Seperti itu. Mungkin dari kami penjelasan singkat, kalau ada Bapak dan Ibu hal yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Pak Sekretaris. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Haji Fatahudin Aziz yang telah menyampaikan tentang akreditasi penjaminan mutu. Jadi perlu kami juga mungkin sedikit tambahkan bahwa dalam akreditasi penjaminan mutu ada 4 level dokumen yang mungkin Ibu semua, Bapak Ibu sudah pada paham semua, bahwa tingkatan dokumen tertinggi di APM itu adalah manual mutu. Jadi manual mutu, kemudian level kedua itu ada prosedur mutu atau SOP dan SOP. Yang ketiga adalah instruksi kerja dan yang keempat adalah formulir. Dan menurut hemat kami bahwa dokumen eviden akreditasi penjaminan mutu itu tidak seluruhnya dilakukan perubahan kecuali yang memang betul-betul mengalami perubahan dan membutuhkan data-data baru. Jadi manakala misalnya Bapak Ibu manual mutunya tidak ada perubahan, saya kira tetap sama seperti dulu. Kemudian prosedur mutunya kecuali SOP-nya. Jadi kalau SOP-nya ada perubahan dulu karena sebelum ada corona, tentu mungkin di zaman ini di tahun 2020 ini dimulai Maret misalnya karena ada corona, ada pembatasan dan lain-lain, sehingga prosedurnya yang selama ini tidak misalnya cuci tangan, mungkin di SOP pihak yang akan masuk mendapatkan layanan di pengadilan perlu melakukan cuci tangan, membersihkan dan menggunakan masker, itu mungkin perlu direvisi. Jadi perlu ada review. Mungkin nanti setelah corona berlalu meninggalkan dunia ini baru kembali dipulihkan ya seperti itu. Jadi dilakukan uji petik secara berkala terhadap SOP yang sudah kita buat. Mungkin juga pada saat SOP pengambilan akta cerai misalnya, pengambilan akta cerai dulu berapa hari, sekarang dengan adanya SIPP dan ada aplikasi Badilak yang terbaru, itu bisa akta cerai bisa diambil dalam waktu 30 menit, itu mungkin juga salah satu sehingga SOP itu perlu direvisi. Kemudian terkait dengan keterlibatan pimpinan, jadi seluruh kegiatan yang dilaksanakan itu perlu ada keterlibatan pimpinan. Manakala misalnya penyusunan RKKL, penyusunan Renstra, penyusunan IKU, SAK, LKJP, laporan tahunan dan lain-lain, itu pimpinan harus terlibat. Dan salah satu eviden dalam kegiatan tersebut adalah tentunya ada undangan, kemudian ada daftar hadir, ada notulen, dan ada foto dokumentasi kegiatan. Itu membuktikan bahwa betul-betul pimpinan terlibat karena jangan sampai untuk misalnya penyusunan RKKL hanya Pak Sekretaris dan satu admin saja yang misalnya menyusun RKKL. Kemudian LKJIP, laporan kinerja instansi pemerintah juga disusun oleh Pak Sek dengan 1-2 orang anggotanya sehingga pimpinan tidak mengetahuinya. Kemudian di awal tahun baik pimpinan maupun Bapak Panitra, Pak Sekretaris itu membuat jadwal rapat secara berkala. Jadi kalau untuk kesekretariatan
Ini artinya tidak perlu nanti pada saat asesmen eksternal mau turun, pihak asesor mau turun, lalu kita usahakan untuk lembur menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan. Itu mestinya sudah di manage lebih awal, jadi di awal tahun misalnya Pak Sekretaris membuat jadwal rapat berkala untuk misalnya triwulan pertama yang berakhir di Maret, berarti di awal April atau di minggu kedua itu sudah ada rapat tentang kesekretariatan, tentang realisasi penyerapan anggaran. Kemudian yang tentunya yang diundang itu adalah pengelola keuangan, kasubagnya, dan hakim pengawas bidangnya. Jadi undangan. Kemudian Pak Sekretaris juga membuat jadwal rapat evaluasi kinerja. Jadi mana bisa juga di waktunya mungkin hampir bersamaan. Jadi kalau rapat evaluasi anggaran itu misalnya jam 9 sampai jam 10, nah bisa saja rapat evaluasi kinerja itu jam 10 sampai jam 11. Itu terserah Bapak Ibu Sekretaris untuk mengatur. Karena di sana akan diminta seperti itu. Kemudian juga untuk kepanitraan. Jadi Pak Panitra di awal tahun juga menyusun rencana evaluasi atau rapat, tentunya bisa bulanan, bisa per triwulan. Jadi kalau di bulanan ya mengundang seluruh tenaga kepanitraan untuk membicarakan tentang misalnya penyelesaian perkara dan lain-lain, apakah sudah dibuat PAS-nya, sudah dimuat dalam SIPP dan lain-lain. Kemudian nantinya akan dilaksanakan uji petik. Jadi akan dilaksanakan uji pada saat asesmen eksternal, itu akan dilaksanakan uji petik terhadap sampel perkara. Misalnya asesor akan mengambil 3 sampai 5 berkas perkara untuk dicocokkan apakah berkas perkara sesuai dengan yang diinput dalam aplikasi SIPP. Ini sering menjadi temuan yaitu di beberapa pengadilan agama tidak konsistenan dalam hal penginputan dalam aplikasi SIPP. Sebagai contoh, misalnya upload putusan atau amar putusan itu dilaksanakan oleh panitera pengganti. Jadi muncul di SIPP itu yang mengupload adalah panitera pengganti. Padahal sesuai ininya masing-masing sudah punya username dan password masing-masing. Kemudian untuk kalau di APM mungkin Pak Hakim tidak terlalu banyak, hanya sekitar code kalender, kemudian pengawasan bidang, kemudian beliau adalah asesor internal, melakukan asesmen penilaian mandiri lebih awal terhadap penilaian terhadap pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu. Dan kemudian perlu juga diingat, Bu, jadi perlu diingat tentang budaya atau moto budaya kerja 5R 3S. Salam senyum sapa, ini kami tidak tahu kalau rata-rata pengadilan agama begitu misalnya karena sudah menjalin MOU, sudah ada kerjasama dengan perbankan, apakah itu bank konvensional atau bank syariah, dalam hal peningkatan pelayanan budaya 5S ini itu sudah dilakukan diklat di tempat kerja atau bimbingan teknis secara singkat. Ini kerjasama dengan perbankan yang Bapak kerjasama untuk memberikan bekal sharing knowledge atau sharing ilmu tentang bagaimana memberikan pelayanan yang baik kepada pihak-pihak yang membutuhkan layanan. Sebagai contoh misalnya di petugas PTSP manakala ada pihak yang masuk tentunya berdiri lebih dahulu misalnya, berdiri dan menyampaikan salam, selamat datang di Pengadilan Agama Pasangkayu, dengan saya Taufik, ada yang bisa saya bantu baru persilakan duduk. Jadi ya, begitupun nanti kalau misalnya sudah selesai masih ada yang bisa saya bantu Pak, masih ada, kalau sudah tidak ada baik saya permisi, tetap kita iringi lagi berdiri. Bahkan kalau perlu di zona integritas ini Bu, di zona integritas bahkan ada klausul di sana, ada pertanyaan apakah petugas pelayanan itu diberikan reward and punishment di sana. Jadi misalnya petugas pelayanan anggaplah di PTA Makassar, manakala petugas pelayanan tidak mengucapkan salam atau tidak mengucapkan terima kasih kepada Anda, maka misalnya 1 gelas cantik ada untuk Anda. Jadi sama juga kalau misalnya di warung Bapak Ibu makan, kalau di warung Padang misalnya Bapak Ibu makan lalu tidak diberikan struknya lembar pembayarannya, maka gratis bagi Bapak. Jadi tidak perlu bayar, itu sebagai service excellent bagi pihak-pihak yang mendapatkan layanan di pengadilan agama.
Selanjutnya terkait dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Pataudin, survei kepuasan masyarakat. Jadi senantiasa ini minimal 6 bulan, jadi bisa juga setahun sekali, tapi bisa juga minimal 6 dalam waktu 6 bulan. Dan bagi yang seperti misalnya Pasangkayu, Belopa dan Malili ini harus memperbarui survei kepuasan masyarakatnya. Kemudian karena salah satu juga persyaratan untuk maju di zona integritas tentunya ya lebih awal mungkin bisa PA walaupun belum diusulkan, karena penilaian ZI juga itu sudah harus melakukan penilaian korupsi, jadi indeks persepsi korupsi. Nanti mungkin bisa kita sampaikan kuesionernya, pertanyaannya itu bagaimana. Ini juga disampaikan kepada pihak, jadi disampaikan kepada pihak terkait dengan layanan yang diberikan oleh pengadilan agama, apakah di sana ada pungutan liar dan lain-lain, apakah ada korupsi dan lain-lain, itu mereka akan menjawab. Dan ini juga ada dibuat laporannya. Jadi sama dengan indeks kepuasan masyarakat IKM, ini IPK indeks persepsi korupsi itu juga harus dibuat. Tetapi kalau dalam APM itu dia tersendiri dia LKE tersendiri, yaitu LKE ZI. Dia bukan masuk ke dalam LKE PTSP dan LKE APM, tetapi dia dalam LKE zona integritas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kami yang jelasnya untuk pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu ini belum ada surat resmi dari Badilak tanggal berapa pelaksanaannya. Yang jelas nanti sistemnya itu sama dengan tahun lalu, sistem sidak. Jadi Badilak hanya menyampaikan bahwa tanggal pelaksanaan asesmen eksternal itu tanggal 1 sampai dengan 30 Agustus, tetapi tidak ada pemberitahuan tanggal berapa akan turun ke Pasangkayu, ke Belopa dan Malili. Jadi yang jelas Satker harus siap-siap terus, siap sedia, dan ini kembali mengenai mungkin tetap sama dengan tahun lalu, tetap ada penilaian persentase dari pimpinan. Ini untuk membiasakan memberikan penjelasan terkait dengan perkembangan evaluasi monitoring pelaksanaan APM, karena di ZI seperti itu, di hadapan pejabat Kemenpan kita akan mempersentasekan capaian-capaian kita telah peroleh dalam pelaksanaan zona integritas. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu ini, tentunya yang paling kami harapkan kiranya Pengadilan Agama Malili sudah lebih dahulu berbenah, karena tahun lalu belum sempat lolos. Mungkin Pak Ketua sudah punya trik-trik bagaimana langkah-langkah untuk kiranya tahun 2020 ini Pengadilan Agama Malili sudah dapat akreditasi, dan kalau perlu langsung A excellent seperti yang diperoleh oleh Pengadilan Agama Pasangkayu. Mungkin pada kesempatan ini kalau ada yang mau bertanya terkait dengan yang telah disampaikan oleh Pak Pataudin atau yang telah kami sampaikan, kami persilahkan. Dan kalau misalnya tidak ada lagi hal-hal yang dipertanyakan terkait dengan akreditasi penjaminan mutu ini, kami akan meminta penyampaian dari pimpinan terkait dengan Pak, ada yang akan mengajukan pertanyaan, saran atau bagaimana? Halo PA Belopa, silakan Pak Ketua. Silakan Pak Ketua PA Belopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekretaris dan Kasubag Kabag Kepegawaian PTA yang saya hormati, sehubungan dengan acara pembinaan pada hari ini, karena tadi di awal mohon maaf suaranya Pak Sekretaris selaku pembina tidak masuk, sebahagian suaranya kami tidak dengarkan di awal-awal itu Pak. Jadi namun mudah-mudahan tidak mengurangi yang kami tanyakan terkait dengan penilaian
APM. Sebagaimana tahun lalu, tahun 2019 di Bali, di Denpasar, PA Pasangkayu sudah mendapatkan akreditasi A, sedangkan Belopa baru B, dan Malili waktu itu belum ikut. Ya, waktu itu belum ikut. Jadi saya ulangi Pak, PA Pasangkayu tahun lalu 2019 mendapatkan nilai akreditasi excellent, A excellent, sedangkan Belopa masih B, dan Malili waktu itu belum ikut. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah akreditasi ini besok ini adalah kelanjutan daripada penilaian akreditasi sebelumnya yang harus dipertahankan? Seperti misalnya Pasangkayu kan sudah dapat A, apakah itu berusaha untuk dipertahankan? Kemudian Belopa misalnya yang dapat B berusaha untuk meningkat naik menjadi A, dan kemudian Malili yang sebelumnya belum mendapat, mudah-mudahan bisa langsung dapat A excellent. Jadi maksudnya survei tahun ini yang diperkirakan bulan September penilaiannya, apakah ini merupakan kelanjutan daripada yang tahun lalu itu? Itu yang kami tanyakan Pak. Kemudian yang kedua yang kami ingin tanyakan tadi dari Pak Kabak Kepegawaian mengenai manajemen risiko berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung. Yang kami tanyakan di situ nomornya dan tahunnya, surat Sekman nomor berapa, tahun berapa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Belopa. Jadi terkait dengan pelaksanaan penilaian APM tahun ini, itu adalah merupakan kelanjutan Pak. Makanya proses akreditasi penjaminan mutu itu berkesinambungan dan berkelanjutan. Ini apakah di Satker misalnya seperti yang saya sampaikan tadi, budaya 5R dan 3S itu berkesinambungan terus-terus tiap hari, ada jadwal rutin yang sudah disusun untuk memastikan apakah kebersihan terjaga luar dan dalam ruangan, kemudian tugas-tugas itu berjalan sebagaimana mestinya. Ini yang terkait dengan penilaian akreditasi tahun lalu, Pengadilan Agama Pasangkayu mendapat A excellent, Belopa mendapat B, kemudian Pengadilan Agama Malili menurut Bapak tidak ikut. Ini sebenarnya bukan tidak ikut Pak. Pengadilan Agama Malili seluruh satker tahun lalu sudah perintah Pak Dirjen sudah harus dilakukan penilaian. Jadi termasuk PA Malili sudah dilakukan penilaian. Cuma berdasarkan hasil asesmen eksternalnya, nilai Pengadilan Agama Malili itu jatuhnya ke nilai C Pak. Jadi sedangkan tim akreditasi pusat itu tidak mengeluarkan akreditasi dengan nilai C, yang dikeluarkan hanya dengan nilai B. Sehingga yang lolos itu hanya PA Belopa dan PA Pasangkayu. Terkait dengan pada saat dilakukan asesmen eksternal, masih banyak eviden-eviden yang belum dilengkapi di Pengadilan Agama Malili, mungkin seperti itu. Sehingga perolehan nilai APM-nya baik dari akumulasi LKE telusur dokumen dan LKE observasi atau implementasinya, ini yang masih kurang kemarin. Sehingga nilai B juga belum cukup berdasarkan hasil penilaian asesmen eksternal. Tapi terus terang, jadi yang menentukan sebenarnya yang menentukan nilai masing-masing satker, apakah satker mendapatkan nilai A excellent atau B ataupun C, itu bukan murni dari tim asesor Pak. Tim asesor eksternal itu ada rapat pleno di tingkat pusat. Jadi ketua komite pusat di Badilak, kalau di waktu itu dijabat oleh Sekretaris Dirjen Badilak, sekarang Direktur Pembinaan Administrasi, itu dilakukan rapat dan tentunya yang menjadi dokumen pertimbangan pemberian nilai itu adalah berdasarkan LKE masing-masing satker, LKE telusurnya, LKE observasinya, implementasi, LKE PTSP dan LKE ZI-nya.
Ini yang menjadi penilaian akhir di Badilak. Jadi walaupun misalnya asesornya memberikan nilai A, tetapi kalau Badilak menilai setelah melihat kecocokan eviden-eviden yang dimasukkan, lalu tidak sesuai, bisa saja Badilak menurunkan, Pak. Bisa saja menurunkan. Untuk tahun ini diharapkan Pengadilan Agama Pasangkayu harus tetap mempertahankan nilai akreditasinya, kemudian Pengadilan Agama Belopa meningkatkan, Pak. Semoga tahun ini Pengadilan Agama Belopa bisa meningkat dari B ke A. Jadi perlu kami sampaikan, tahun 2019 ada 3 pengadilan agama di Indonesia yang penilaian akreditasinya jatuh, Pak, turun dari nilai A excellent menjadi B. Dan ada juga yang naik. Kalau yang naik itu di wilayah Makassar adalah Pengadilan Agama Maros. Tahun 2018 penilaian Pengadilan Agama Maros itu berdasarkan hasil asesmen nilai B. Tahun 2019 alhamdulillah Maros naik ke A. Tapi tahun 2019 juga ada 2 PA di Sulawesi Selatan turun dari nilai A menjadi B. Jadi ada 2 satker, kami tidak usah sebutkan, yang jelas ada di wilayah Sulawesi Selatan, sehingga ini mengakibatkan kedua satker tersebut tidak bisa mengikuti zona integritas. Kita tidak bisa usulkan karena persyaratan untuk diikutkan dalam satker zona integritas menuju WBK salah satunya adalah nilai akreditasinya harus A excellent. Jadi seperti itu. Dan untuk Pengadilan Agama Malili kita sangat berharap tahun ini Malili bisa langsung sama dengan Pengadilan Agama Pasangkayu. Jadi kalau tahun lalu belum sempat mendapatkan nilai B, kalau tahun ini bukan lagi B, Pak, targetnya Malili harus A excellent. Jadi apalagi Malili insya Allah tahun ini sudah mulai membangun kantor, dan tahun depan ya karena COVID semestinya PA Malili sudah istana tahun depan. Ini mungkin bangunan terbesar di Sulawesi Selatan. Terus terang ini PTA pun kalah dari Malili, anggarannya kemarin fantastis, Pak, hampir 23 M, tetapi gara-gara coronavirus COVID-19 atau COVID-19 ini dananya PA Malili ditarik 17 miliar, disisakan 4,5 sampai 5 miliar di sana. Jadi semoga Pak Ketua PA Malili bisa, karena ini bisa membangkitkan semangat seluruh hakim dan pegawai di PA Malili untuk menggenjot apa kekurangan-kekurangan yang ada pada Pengadilan Agama Malili sehingga tahun lalu tidak sempat untuk mendapatkan akreditasi. Untuk saya kira kalau kendaraan dinas, alhamdulillah PA Malili sudah punya 3 kendaraan, sudah mengalahkan PA Takalar yang dekat kota yang cuma 1, PA Belopa sudah punya 2, PA Pasangkayu sudah baru 1 ya Bu ya. Oh ya, jadi mungkin seperti itu. Jadi terkait dengan manajemen risiko, jadi terkait dengan pertanyaan kedua tentang manajemen risiko yang harus dibuat berdasarkan peraturan Sekretaris Mahkamah Agung, itu adalah peraturan Sekretaris Mahkamah Agung nomor 475 tahun 2019, tanggal 27 September dimuat di website Mahkamah Agung. Jadi kalau Bapak mau lihat, ini termuat di website Mahkamah Agung tertanggal 27 September 2019. Jadi pedoman risk management atau manajemen risiko untuk pengadilan agama di wilayah di bawah Mahkamah Agung. Ya, jadi untuk seluruh badan peradilan itu berpedoman ke pedoman yang dikeluarkan oleh Pak Sekma, surat Sekma nomor 475 garis miring 7 tahun 2019 kalau tidak salah, tanggal SK-nya 4 Juli 2019 kalau tidak salah. Jadi seperti itu Pak Ketua. Jadi mohon Pak Ketua Belopa juga berusaha untuk meningkatkan nilai akreditasi, karena kalau Bapak perhatikan di belakang sertifikat yang Bapak peroleh itu ada penilaian per tahunnya, Pak. Jadi tahun 2020 ini surveillance pertama untuk PA Pasangkayu dan PA Belopa. Untuk PA Malili, insya Allah tahun ini mendapatkan sertifikat, dan Pak Ketua mungkin insya Allah nanti tahun ini kalau corona sudah berlewat, insya Allah akan dipanggil ke Mahkamah Agung untuk penerimaan sertifikasi akreditasi penjaminan mutu. Mungkin untuk Pengadilan Agama Malili, Pengadilan Agama Belopa masih ada Bu, Pak? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Sementara sudah. Iya Pak? Terima Ya. kasih Pak. Terima kasih PA Belopa. Kemudian PA Pasangkayu. PA Malili. Pak Ketua. Ada hal-hal yang perlu disampaikan Pak. Bagaimana perkembangan, apakah di Malili atau Pasangkayu sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan akreditasi penjaminan mutu ini? Apakah sudah dilakukan review SK, karena saya yakin di PA Malili ada penambahan personil, kemudian di Pasangkayu. Halo? Sudah, jadi untuk sementara sejak kemarin sedang dengan Maret itu kami sudah mulai mengejar semua SKS, adalah sebagainya, evidence. Jadi kami tinggal bagian di area lebih kepada area kedua, tinggal area kedua dengan area keempat yang selebihnya itu sudah mulai tersedia semuanya Pak, evidence yang salah. Pengadilan Agama Malili sudah ini Bu, sudah melakukan penilaian internal, asesmen internal. Pak, jadi sementara kami lihat semua kalau rapat STM-nya, STM setelah pasca kemarin kita asesmen eksternal itu sudah. Jadi setelah itu kita mulai mengejar semua evidence-nya, dan kami belum asesmen internal untuk yang sekarang, karena sementara berusaha melampungkan dulu. Jadi kami masih agak tertinggal di bagian research management dan bagian-bagian beberapa yang berkaitan dengan ruang dan sebagainya. Baik, untuk Malili, jadi dalam hal penyusunan LKE, telusur dokumen dan telusur observasi ini sebelum dilakukan penilaian internal oleh asesor internal, jadi dilengkapi dulu LKE-nya, fokus melengkapi eviden yang hyperlink. Jadi hakim Bapak, asesor Bapak itu dengan mudah melihat bahwa di mana letak kekurangan eviden dari PA Malili. Ini di Malili ada tambahan cakim baru Bu? Tidak ada cakim baru di Malili Bu ya? Kalau ini Pak, untuk Malili, apakah pegawai pindahan dari Pengadilan Agama Wamena sudah masuk atau belum? Berdasarkan informasi tadi, dia sekarang sudah tiba dari Jayapura di Makassar Pak. Oh posisi sudah di Makassar Pak ya? Nah, kalau di minggu depan tadi dia kabari, minggu depan dia sudah masuk. Oh iya Pak, ya Pak. Semoga cepat bergabung dan menambah kinerja STM di Pengadilan Agama Malili. Baik, kami persilakan Ibu atau Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu. Ya, Pasangkayu kemarin di Bali sudah menerima sertifikat akreditasi. Mungkin bagaimana di PA Pasangkayu posisi saat ini bagaimana Pak? Apa masih melengkapi dokumen-dokumen eviden atau sudah sampai asesmen internal, atau apakah sudah masuk ke rapat tinjauan manajemen? Suaranya Pak, suaranya di PA Pasangkayu tidak keluar, di unmute mungkin di sana Pak, di PA-nya. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris. Terkait dengan APM di Pasangkayu, kami tetap sesuai dengan jadwal. Jadi di akhir tahun kemarin kita membuat schedule terkait dengan evaluasi dan segala macamnya, rapat dan segala macamnya, dan itu tetap kita lakukan. Untuk kaitannya dengan asesor internal, kita belum melakukan, dari hakim belum melakukan itu, sehingga tinjauan manajemen belum kita lakukan. Jadi insya Allah nanti
bulan-bulan Juli ini kita akan lakukan itu. Kalau memang ada perubahan-perubahan terkait dengan dokumen, nanti bulan Juli ini kita akan koreksi kembali. Cuman yang menjadi persoalan atau pertanyaan ini ketika ada perubahan pada saat tinjauan manajemen ini, apa formulir-formulir itu akan berubah, terus kemudian nanti di form-form itu akan ada apa namanya ditulis revisi atau perubahan-perubahan tanggal mulai diberlakukan itu. Nah, itu mungkin yang kami tanyakan terkait dengan form-form yang selama ini kita pakai itu. Kalau misalkan nanti ada tinjauan manajemen dan ada perubahan, apa kita buat tanggal revisinya, terus kapan diberlakukan atau bagaimana itu? Mungkin untuk saat ini barangkali nanti. Terima kasih, Pak. Jadi baik Pak, terima kasih Pak Wakil Ketua PA Pasangkayu. Jadi yang kami sampaikan tadi terkait dengan dokumen-dokumen yang tidak mengalami perubahan, tentunya tetap itu yang dipertahankan, dipergunakan, kecuali kalau terjadi revisi. Jadi revisinya mungkin melalui rapat tinjauan manajemen, diusulkan bahwa dilakukan perubahan. Nah, ini setelah rapat itu berlaku tanggal revisinya Pak. Jadi dokumen yang misalnya sudah direvisi yang lalu itu dinyatakan kadaluarsa dan diganti dengan dokumen baru. Tentu tanggalnya setelah rapat tinjauan manajemen itu. Jadi tanggal pemberlakuan dokumen yang baru misalnya SOP misalnya Bapak rubah. Nah, itu tapi tidak semua, mungkin kalau dokumen selama ini SOP atau PM-nya masih tetap seperti itu, tidak usah dirubah, kecuali kalau setelah Bapak lakukan uji petik ada yang berubah, nah itu saja yang dilakukan perubahan Pak. Itu saja yang dilakukan perubahan. Jadi yang sepanjang tidak mungkin juga yang mengalami perubahan itu adalah SK Pak. SK tim penjamin mutu, jadi tim akreditasi penjaminan mutu, karena misalnya di Pengadilan Agama Pasangkayu saat ini sudah banyak pegawai, ada apalagi kalau tidak salah ada tambahan hakim baru. Ini terima kasih kami tidak ada Bu ya? Tidak ada hakim baru Bu. Oh, Kami masih tetap informasinya seperti yang dulu Bapak. Saya ingat saya dulu ada cakim Pak ya, cakim 2 orang. Memang ada hakim dulu 3, 4, tapi semua keluar, tidak ada yang di sini. Tidak ada penempatan Pasangkayu Bu ya? Oh iya Bu. Tapi ini saya lihat dari peta kekuatan pegawai, alhamdulillah PA Pasangkayu di antara 3 PA ini yang terbanyak pegawainya adalah PA Pasangkayu. Ini alhamdulillah. Saya juga sudah laporkan dulu ke Bupati Mamuju apa itu? Mamuju Utara, bahwa saya lihat animo pegawai Bapak ini ya sangat besar untuk hijrah ke Pengadilan Agama Pasangkayu. Jadi seperti itu Pak. Jadi termasuk yang mengalami perubahan itu tentunya yang kegiatan-kegiatan tahun ini. Jadi ada rapat berkala tahun ini, tentunya bukan menggunakan notulen daftar hadir tahun lalu. Jangan ini harus karena namanya kebersinambungan, keberlanjutan, maka yang dimuat, di-upload hyperlink dalam LKE itu adalah yang terbaru. Jangan bahwa ini sudah ada dokumennya 2019 sehingga itu saja yang dimasukkan, jangan. Jadi ini yang seperti itu maksud saya, yang diperbarui itu tetap dimasukkan, yang tetap tidak ada perubahan itu yang dipertahankan. Nah, kalau seperti perubahan struktur organisasi dan lain-lain, ada perubahan komposisi struktur akreditasi, tim akreditasi itu dilakukan perubahan. Harus diupload lagi yang baru, misalnya di-upload ke dalam LKE yang baru itu. Kemudian siapa tahu ada sosialisasi atau ada bintek-bintek yang Bapak laksanakan, tentunya penyusunan range RKAKL yang tentu yang baru semua yang dimasukin. Nah, seperti itu Pak. Jadi termasuk juga kebersihan. Jadi kebersihan gedung kantor, karena itu ditelusur observasi harus dilengkapi dengan foto-foto kegiatan. Nah, ini diambil foto-foto yang ya terbaru lah. Foto-foto terbaru terkait dengan termasuk mungkin ruang media centernya. Dulu belum ada ruang media center, sekarang sudah ada. Kemudian banner 11 aplikasi Pak Dirjen itu sudah dibuat, alhamdulillah, karena seluruh satker sudah. Ini untuk PA Pasangkayu 11 aplikasi itu sudah berfungsi semuanya Bu? Sudah implementasi atau belum?
Tinggal validasi akte cerai Pak yang belum. Oh, validasi masih ini Bu ya, masih belum sepenuhnya Menunggu lagi menunggu dari Badirak juga belum, memang belum di ini Pak, lagi diproses atau? oh, mungkin masih penyempurnaan Bu, masih penyempurnaan aplikasinya itu insyaallah. Ya. Jadi kami berharap sehingga semoga Pengadilan Agama Pasangkayu bisa mempertahankan, kalau bisa meningkatkan nilainya Bu. Jadi kalau misalnya nilainya lalu nilai 90, kalau bisa 95 tahun ini misalnya. Karena saya kira ada di sana ada Pak Wakil, ada Pak Dr. Amin Bahroni, Pak Hakim tentunya sudah berpengalaman, ada Pak Hakim, Pak ada Bu Nikmah dan semua Bu ya, teman-teman siap mendukung Ibu. Jadi kerja APM itu bukan kerja pimpinan semata, pimpinan dan Pak Ketua dan Pak Wakil, tetapi tidak bisa kalau tanpa kerjasama yang baik. Jadi teamwork yang handal itu ya cuma bagaimana pimpinan memanage sehingga seluruh tenaga atau potensi yang ada bisa bergerak semua untuk senantiasa mempertahankan atau meningkatkan bagi yang lain, meningkatkan capaian akreditasi penjaminan mutu. Dan mungkin perlu juga Ibu atau Bapak Ibu Ketua perhatikan untuk setiap hari ini juga salah satu hasil sidak Pak Dirjen itu agar Pengadilan Agama menunjuk atau membiasakan diri untuk membuka website Mahkamah Agung, website Badilak dan website PTA Makassar itu minimal 3 kali sehari. Jadi pada saat datang, pada saat masuk kantor, mungkin setelah Bapak Ibu pinjer online, absensi online sudah mengisi manual, itu pada saat memulai membuka bekerja berdoa dimulai dengan berdoa, kemudian langsung membuka laptop atau PC. Tentu mungkin yang pertama membuka website Mahkamah Agung, website Badilak dan website PTA. Manakala ada informasi penting yang harus mendapat tindak lanjut, itu harus secepatnya dilaksanakan. Jangan terulang seperti kemarin. Ini mohon maaf Pak Ketua Belopa ya, mohon maaf. Jadi terkait dengan survei budaya kerja kemarin, kami sudah berkali-kali muat di WA pimpinan, WA panitra dan sekretaris, terkait dengan pengisian budaya kerja. Masih ada beberapa PA, waktu itu masih ada di atas 10 PA yang belum 100%, sehingga Pak Sekma karena belum respondennya belum mencukupi sehingga ditambah waktunya. Alhamdulillah dalam tenggang waktu penambahan waktu itu seluruh pengadilan agama di Sulawesi Selatan kita berusaha sudah menyempurnakan sampai 100%. Tetapi begitu tanggal 10 Juni Pak Sekma melakukan rapat koordinasi dengan seluruh ketua tingkat banding, wah di sana masih ada nampak dua PA di wilayah Sulawesi Selatan yang belum 100. Padahal posisi pada jam 11 itu Pak Ketua Belopa dan Ketua Majene sudah melaporkan bahwa sudah 100 dan kami sudah pantau. Kami sudah lihat di aplikasinya di sini, alhamdulillah sudah 100, tetapi karena Pak Sekma memerintahkan anggotanya untuk mengambil data mungkin sebelum 100%, sehingga kemarin mohon maaf Pak Ketua muncul di slide-nya Pak Sekma itu masih ada 2 PA yang belum 100 di Makassar, yaitu PA Majene dan PA Belopa. Jadi ini mungkin agar senantiasa begitu ada permintaan untuk misalnya pengisian kuesioner dari pusat atau ada perintah dari pusat untuk segera melaksanakan perintah itu, karena akan dievaluasi juga secara berkelanjutan oleh pimpinan di pusat. Mungkin itu. Masih ada Pak? Masih ada Pak Ketua, Pak Wakil terkait dengan akreditasi penjaminan mutu, karena insya Allah pada hari ini juga pada pukul 13.30 kami dan pimpinan Pak Wakil akan melakukan video conference lagi terkait dengan 15 satker yang akan diusulkan ZI tahun ini. Ini dalam rangka evaluasi terakhir terkait dengan kegiatan pemenuhan eviden baik hard copy maupun soft copy terkait dengan pelaksanaan zona integritas di Pengadilan Agama wilayah Sulawesi Selatan yang diusulkan untuk mengikuti zona integritas menuju WBK. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada hal-hal lagi terkait hal-hal yang akan dipertanyakan, disarankan terkait dengan akreditasi penjaminan mutu, kami hanya berharap semoga Pengadilan Agama Pasangkayu, Belopa dan Malili bisa lebih awal. Jangan, jadi ini kita mau hilangkan image
bahwa nanti setelah asesor mau turun, lalu Pak Ketua perintahkan semua anggota untuk lembur sampai tidak ada yang pulang kantor, kerja lembur semua di kantor selama 1 minggu untuk menyelesaikan itu. Ini karena yang namanya berkesinambungan, berkelanjutan, tentunya ya pekerjaan yang sudah menjadi tupoksi hari-hari itulah yang dijadikan eviden ya. Misalnya rapat laporan pelaksanaan anggaran yang terakhir misalnya itulah yang di-scan. Kalau perlu, kalau saya yang di-scan itu misalnya laporan pelaksanaan anggaran misalnya ya ambil 2-3 bulan yang terakhir misalnya dimasukkan di eviden itu bulan Juni, Mei, Juni, April, Mei, Juni itu di-scan kan bisa 1 kali itu di-scan 3. Nah, itulah yang menjadi eviden seperti itu misalnya. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kalau tidak ada lagi kami dari Pengadilan Tinggi Agama Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan perlu kami juga mungkin sampaikan ulang bahwa di jadwal itu sudah ada jadwal pembinaan pengawasan juga. Jadi setelah hari ini adalah di jadwal adalah hari terakhir tentang pendampingan APM dan mulai hari Jumat depan itu akan dimulai dengan pembinaan dan pengawasan. Ini dari Bapak Hakim Tinggi Pengawas Daerah didampingi oleh pendampingnya masing-masing pada saat melakukan pembinaan pengawasan ke masing-masing PA. Dan kalau tidak salah yang pertama itu hari Jumat adalah PA Pasangkayu, Pinran dan Mamuju. Kalau tidak salah di jadwal Bu, kalau mohon maaf kalau saya tidak salah di jadwal itu yang pertama. Jadi nanti itu bukan saja APM, terkait keseluruhan pelaksanaan termasuk masalah teknis dan non teknis nanti akan secara langsung oleh Hakim Tinggi Pengawas daerahnya masing-masing. Baik Bapak, terima kasih kami sampaikan atas kehadiran Bapak di dalam video conference pembinaan akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Agama tahun 2020. Mari kita berdoa semoga segala aktivitas keseharian kita mendapat pahala dan berberkah di sisi Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, menjaga kita dari segala macam bala, musibah dan penyakit sehingga kita semua terbebas dari wabah yang sementara ini menjadi pandemik di tahun 2020. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Mari kita menutup dengan masing-masing membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sedikit tambahan untuk yel-yel ada sedikit perubahan. Jadi kalau nanti ada bangun yel-yel, jadi yel-yel saat ini yaitu Mahkamah Agung, Padilak Excellent, PTA Ewako dan PA masing-masing menyelesaikan. Jadi Badilak kalau tahun lalu itu adalah Jaya, tahun ini Badilak Excellent. Jadi Mahkamah Agung unggul, Badilak Excellent. Yang mengalami perubahan adalah Badilak Pak yang mengalami perubahan. Diulang Pak. Jadi Mahkamah Agung unggul, Mahkamah Agung unggul, Mahkamah Agung unggul, Badilak Excellent. Jadi itu Pak, jadi kemarin yel-yel kita Mahkamah Agung unggul, Badilak Jaya. Jadi mengalami perubahan itu Badilak, bukan lagi Jaya tapi Excellent. Terima kasih.